Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Divi Judiskasari, Syah Maulana Ramadan, dan Diviana Auria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek desain kami yang berjudul CatCar. CatCar merupakan aplikasi yang ditujukan kepada owner kucing dan dapat membantu dalam hal pemeliharaan kucingnya. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu owner kucing dalam menangani pemeliharaan kucing. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada penjadwalan makan, tips-tips perawatan kucing, diskusi dengan pihak pet shop, rekomendasi makanan dan snack, dan sebagainya. Dalam proses desain, kami menggunakan framework desain sprint. Yang pertama ada Understand. Cat aplikasi atau CatCar adalah aplikasi yang ditujukan kepada owner kucing yang dapat membantu dalam hal pemeliharaan kucingnya. Seorang owner kucing tentu memiliki pekerjaan lain dan tidak selalu mengingat jadwal makan dan pemeliharaan kucingnya. Apalagi owner memiliki lebih dari satu kucing dan jadwal perawatan setiap kucingnya berbeda-beda. Seorang manusia tentu tidak luput dari yang namanya penyakit lupa. Untuk memudahkan para owner kucing, dibuatlah sebuah aplikasi yang bernama CatCar. Aplikasi ini membantu owner dalam penjadwalan makan dan pemeliharaan kucing dengan memberikan notifikasi atau alarm pengingat sesuai dengan jadwal yang telah diatur sendiri oleh owner. Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama ada lupa terhadap jadwal makan dan pemeliharaan kucing. Yang kedua kurang pemahaman terhadap pemeliharaan kucing. Yang ketiga sulit menemukan pet shop terdekat. Yang keempat, tidak adanya waktu untuk berkonsultasi langsung dengan dokter terhadap kondisi kucing. Dan yang kelima, kurang mengerti dengan makanan, susu, dan vitamin yang baik untuk jenis kucingnya. Yang kedua ada diaper. Dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, setiap anggota kelompok memberikan ide dari permasalahan tersebut. Ide-ide yang terbaik nantinya akan dipilih untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Berikut merupakan ide-ide yang telah dipilih dan dikumpulkan oleh salah satu anggota kelompok. Di sini kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Devi, Rama, dan Divi. Devi memberikan beberapa ide di antaranya. Yang pertama, aplikasi memiliki notifikasi jadwal atau alarm pengingat sesuai dengan jadwal makan yang telah diatur oleh user. Kedua, aplikasi memiliki fitur diskusi dengan dokter atau pihak shop. Yang ketiga, aplikasi memiliki kebijakan privasi. Dan yang keempat, aplikasi memiliki laman informasi kucing beserta tempat untuk menambah daftar kucing baru. Kemudian, Rama memberikan 3 ide, diantaranya ada aplikasi memberikan fitur education center, kemudian aplikasi memberikan fitur statement yang dapat membantu user. Yang ketiga, aplikasi berbasis Android karena setiap orang pasti memiliki smartphone. Kemudian, Divi memberikan 3 ide, diantaranya aplikasi membutuhkan lama register dan login untuk user. Kemudian aplikasi memiliki fitur rekomendasi makanan, vitamin, dan susu kucing. Dan yang terakhir, aplikasi memberikan rekomendasi fasilitas kesehatan seperti rekomendasi pet shop terdekat. Proses yang ketiga yaitu convert. Setelah memilih ide terbaik dari semua ide yang diberikan, tahap selanjutnya yaitu mempersempit pilihan dan membuatnya menjadi storyboard yang lengkap. Storyboard ini nantinya akan dibuatkan menjadi prototype. Ini merupakan storyboard dari Affinity Map. Kemudian sambungannya. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan Affinity Map screen 1-7. Pada screen 1 terdapat halaman sign-in. Aplikasi akan menampilkan laman sign-in terlebih dahulu untuk user masuk ke aplikasi tersebut. Apabila user telah memiliki akun, user dapat langsung sign-in dan apabila user belum memiliki akun, user akan melakukan pendaftaran pada laman register terlebih dahulu.
Yang dapat dilihat user yaitu user mengisi form email dan password dan klik tombol sign in. Kemudian apabila user belum memiliki akun, user dapat mendaftar dengan mengklik tombol register. Kemudian actionnya, user mengklik tombol sign in. Apabila user belum memiliki akun, user dapat mendaftar dengan klik tombol sign up. Screen kedua yaitu ada halaman sign up. Aplikasi akan menampilkan laman register untuk mendaftarkan akun. Sama dengan halaman sign in, user memasukkan atau mengisi setiap form yang telah disediakan. Kemudian nanti akan mengklik tombol create account untuk mengirim data yang telah diisi. Kemudian actionnya, klik tombol sign in setelah memasukkan email dan password. Kemudian screen yang ketiga itu halaman profile catch. Aplikasi akan menampilkan laman profile catch untuk user dapat membuat profil kucingnya. Kemudian di sana juga terdapat form untuk menambah profil catch-nya. User mengisi setiap form yang telah disediakan untuk membuat profil catch. Kemudian action-nya, apabila user mengklik tombol save dan continue, maka akan beralih ke halaman home. Pada halaman home ini, aplikasi akan menampilkan profil cat yang telah dibuat sebelumnya, serta menampilkan tombol add a cat untuk membuat profil baru kucing. Kemudian pada home terdapat beberapa submenu. Yang pertama kita klik schedule. Pada screen kelima itu halaman schedule. Pada halaman schedule ini, aplikasi akan menampilkan jadwal makan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh kucing, serta menampilkan tombol tambah untuk menambah jadwal. User akan melihat dan mengisi title, date dan time, repeat, ringing, dan note untuk membuat jadwal baru. Kemudian user akan mengklik tombol save untuk menyimpan data yang telah diisi. Kemudian masuk ke menu yang kedua, ada treatment yang terdapat pada screen 6. Aplikasi akan menampilkan informasi untuk merawat kucing sesuai dengan jenis kucingnya. Di sini user mengklik tombol read more untuk menemukan informasi lebih lengkap. Kemudian masuk ke menu selanjutnya, yaitu ada menu Ask a Vet yang terdapat pada screen ke-7. Aplikasi ini akan menampilkan room chat untuk user dengan dokter atau owner pet shop untuk melakukan konsultasi. Di sini user dapat bertanya dengan mengirim pesan pada kolom pesan, kemudian mengklik tombol kembali untuk kembali ke laman sebelumnya. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu Educational Center yang terdapat pada screen ke-8. Aplikasi akan menampilkan pet shop terdekat. Jadi user akan dapat menemukan pet shop terdekat, kemudian bisa mengklik salah satu pet shop tersebut untuk menemukan informasi pet shop beserta mapnya. Aplikasi lengkap seperti jadwal buka dan tutup, kemudian rate yang diberikan oleh user lain, dan informasi lainnya. Kemudian masuk ke menu nutrition yang terdapat pada screen ke-9. Aplikasi akan menampilkan makanan, vitamin, susu, serta sampo kucing beserta harga serta kelebihan dari makanan atau susu tersebut. Di sini, user dapat mengklik menu-menu makanan, susu, vitamin, dan sampo untuk informasi lebih lanjut. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu Term of User. Aplikasi ini akan menampilkan cara menggunakan aplikasi PetCare atau CatCare. Kemudian user dapat melihat cara menggunakan aplikasinya. Dan yang terakhir ada menu Privacy Policy yang terdapat pada screen 11. Aplikasi ini akan menampilkan kebijakan privasi. Dan
Untuk actionnya akan kembali dengan mengklik tombol kembali untuk kembali ke halaman home. Yang keempat, prototype yang akan dijelaskan oleh Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Juliska Sari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prototype. Nah, setelah menjabarkan semua ide-ide pada fase sebelumnya, yaitu converge, dilakukan fase selanjutnya, yaitu prototype. Yang mana pada fase prototype ini, kita akan menggambarkan tampilan dengan menggunakan high fidelity design dan interactive prototype. Di sini saya menggunakan bantuan tools Adobe XD. Lanjut ke demo prototype-nya. Baik, di sini saya akan mendemokan prototype dari CareCat. Pada halaman pertama atau home itu terdapat dua pilihan, yaitu register dan juga sign in. Nah, jika user belum memiliki akun, maka dia harus melakukan register dulu. Namun, jika sudah memiliki akun, dia bisa langsung sign in. Nah, di sini saya akan mencoba pilihan register. Nah, pada halaman pendaftaran akun itu diminta memasukkan nama, email, dan juga password. Jika sudah memasukkannya, kita dapat klik button create account. Selanjutnya, kita dapat sign in dengan menginputkan email dan juga password. Nah, setelah mengisi data diri owner, di sini diminta untuk memasukkan profil dari hewan peliharaannya, yaitu kucing. Di sini ada nama, gender, jenis kucing, berat, dan juga tanggal lahir si kucing. Save and continue. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah memasukkan profil dari kucingnya tadi. Untuk menambahkan data baru, kita dapat klik Add a Cat. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan data-data seperti untuk melengkapi profilnya tadi. Save and continue. Nah, pada menu itu terdapat beberapa pilihan seperti scheduling, treatment, acts of pet, education center, terus nutrition, terms of use, dan privacy policy. Nah, yang pertama yaitu scheduling. Di menu scheduling ini akan tersedia untuk menjadwalkan kegiatan atau mengingatkan aktivitas si kucing tersebut. Misalnya jadwal dia makan, jadwal dia minum vitamin, atau jadwalnya grooming. Nah, sini ada contohnya yaitu jadwal dia minum vitamin jam 8 pagi, terus dia harus melakukan grooming jam 4 sore pada hari Senin, tanggal 1, 7 Juli 2021. Untuk menambahkan datanya, kita dapat klik tambah. Nah, di sini kita dapat memasukkan judul dari pengingatnya, terus tanggal dan juga jam, apakah perlu diulang setiap harinya pengingat tersebut atau tidak, memilih nada deringnya, menambahkan catatan, dan memilih warna catatannya. Lalu kita save. Kita back, kembali ke menu lagi, ke selanjutnya yaitu treatment. Di treatment ini akan menawarkan atau memberikan cara-cara bagaimana cara merawat kucing dengan baik dan benar. Contohnya di sini. Nah, sini akan terdapat sebuah artikel yang menjelaskan bagaimana cara merawat kucing Angora. Selanjutnya yaitu Acts of Pet, yaitu di mana ini sistemnya seperti chatbot, di mana di sini user dapat menanyakan apa saja yang berhubungan dengan kucing peliharaannya. Selanjutnya yaitu Educational Center. Nah, di sini akan memberikan rekomendasi pet shop mana saja yang lebih dekat dengan rumah owner dan yang bagus. Contohnya di sini ada rekomendasi namanya Mimi Cat Shop. Nah, ada petanya, terus ada ratingnya. Dia buka, terus tutupnya jam 4 sore. Kita dapat melihat detailnya seperti alamat, nomor HP, terus websitenya. Bisa juga kita langsung menelponnya dengan mengklik button telepon. Itu kita Nah, selanjutnya yaitu nutrition. Di sini memberikan rekomendasi makanan apa saja yang bagus, minuman, yaitu susu, vitamin, dan juga shampoo yang bagus untuk kucing peliharaan. Contohnya di sini saya memilih pilihan food. Nah, di sini tersedia berbagai macam jenis makanan yang bagus untuk dikonsumsi kucing kesayangan owner.
Selanjutnya yaitu terms of use, yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu privasi policy, yaitu jaminan keamanan yang diberikan oleh developer aplikasi. Sekian demo dari prototipenya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan validasi atau data tes hasil kuesioner yang telah kami kumpulkan. Nah, sebelumnya di sini sudah saya buat ya kuesioner dan cara melihat aplikasi CatCare sudah ada link ini, dan di sini ada kuesioner mengisi nama, email, dan jawaban-jawaban yang akan diisi oleh responden. Di sini ada 26 pertanyaan ya. Udah saya bikin, dan hasil kuesionernya udah ada 15 responden. Nah, udah didapatkan nih. Dari 15 responden itu kita bisa mencari perhitungannya dengan menggunakan metode UEKI Data Analysis Tool. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan data responden yang tadi ada 15 ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, di sini 1 sampai 26 ini ialah banyaknya kuesioner pertanyaan. Nah, dari 1 sampai 15 ini ialah nilai yang didapatkan dari setiap individualis yang mengisi ini. Nah, pertama kita akan mengisi datanya, nilainya ke dalam ini. Ini maksimalnya 1000 ya, jadi bisa bisa banyak nih. Jadi maksimalnya 1000. Nah, ini dikarenakan saya hanya 15 orang, saya hanya sampai 18 nih, indeks ke 18. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan data atau nilai yang telah dapat dari responden ini, kita akan melihat hasil di result. Nah, di sini sudah ada langsung ketika kita input data ini, dia akan mengimport ke sini langsung. Nah, jadi dengan data input tadi kita sudah bisa mendapatkan bagaimana apakah responden itu menerima kita atau tidaknya. Nah, yang pertama ialah dari daya tarik. Dari daya tarik ini bisa kita dapatkan average-nya sekitar 2 komaan gitu. Nah, begitu juga kejelasan 1 komaan, efisiensi 1 komaan juga, ketetapan dan 1 koma juga, dan stimulasi 2 koma. Nah, daya tarik sama stimulasi itu ialah 2 koma. Di sini bisa dilihat var-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dapatkan output dari masing-masing pertanyaan ini, kita bisa melihat diagram atau presentasi dari daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketetapan, dan stimulasi dan kebaruan. Nah, di sini adalah grafik pertama daya tarik. Nah, daya tarik ini mendapatkan poinnya ialah 2,089. Nah, ini di rank bagus ya. Di rank bagus. Di jauh ini artinya bagus, dan sini sangat bagus gitu. Nah, yang kedua ialah poin kedua ialah kejelasan, itu mendapatkan poin 1,642. Nah, ini juga excellent atau bisa dibilang bagus. Selanjutnya ialah efisiensi. Nah, efisiensi ini menyentuh poin 1,607. Nah, ini juga dikarenakan grafiknya masih di daerah hijau, dia masih dibilang bagus. Kalau di atas ini ialah bagus sekali gitu. Nah, selanjutnya ialah ketetapan, ialah mencapai poin 1,900, itu mencapai rank bagus juga, sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya ialah stimulasi. Nah, ini value-nya poinnya mencapai dengan 2, pas. Nah, kalau seandainya yang pertama tadi ialah 2,089. Nah, ini termasuk bagus juga, sama. Yang terakhir ialah
poin yang terakhir, kebaruan itu mencapai poin 1,633. Nah, ini juga masih terbilang bagus. Nah, jika sudah dapat itu, bisa kita kalkulasikan bahwasannya daya tarik itu lebih kuat 2,09, dikarenakan dari grafik ini bisa kita lihat bahwasannya daya tarik dan stimulasi ini sangat unggul daripada yang lain gitu. Nah, dari kejelasan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya responden menerima hasil karya yang telah kita buat atau aplikasi yang telah kami buat itu diterima atau mudah dipergunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.